pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Pemko Banda Aceh segel daycare pelaku kekerasan anak izin dicabut permanen. Informasi lainnya, pemerintah diminta untuk mematangkan keberangkatan calon jemaah haji. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kudang Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di Relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menyegel daycare yang viral akibat kasus kekerasan terhadap anak setelah bukti melakukan pelanggaran serius. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Pemerintah Kota Banda Aceh mengambil langkah tegas dengan menyegel operasional penitipan anak yang terlibat kasus kekerasan terhadap anak di Kecamatan Syah Kuala. Penyegelan dilakukan setelah melalui proses penyelidikan yang menyatakan adanya pelanggaran dalam pengelolaan daycare tersebut, termasuk tindakan kekerasan terhadap anak yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khalilullah, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mentolerir tindakan yang membahayakan keselamatan anak. Ia juga menambahkan pemerintah memastikan tempat penitipan anak tersebut tidak akan kembali beroperasi dengan mencabut izin secara permanen. Utamanya kami hadir kemari juga kita memastikan keamanan dan kenyamanan dan prioritas utama kita, keselamatan bagi ibu dan anak di Kota Banda Aceh ini jadi prioritas kami pemerintahan kota. Dan terkait dengan tempat hari ini, kami pastikan tempat ini tidak akan kami berikan izin kembali untuk siapapun. Selain itu, pemerintah Kota Banda Aceh juga mengeluarkan surat edaran bagi seluruh yayasan atau pengelola daycare yang belum memiliki izin agar segera mengurus legalitas operasional. Langkah ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh penyedia layanan penitipan anak untuk mengedepankan standar keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi demi melindungi anak-anak di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pendengar, warung kopi di Aceh menjadi salah satu lokasi yang paling diminati untuk nonton bareng Piala Dunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri. Pelaksanaan Piala Dunia Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang dilaksanakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 menarik antusiasme masyarakat untuk menyambut dan menyaksikannya. Adapun Aceh yang dikenal sebagai wilayah dengan 1000 warung kopi turut melaksanakan nonton bareng Piala Dunia di berbagai warung kopi sehingga memudahkan masyarakat serta menjadi lokasi yang paling ramai dan diminati. Salah seorang mahasiswi di Kota Banda Aceh, Nufus, berharap warung kopi dapat memberikan kenyamanan dalam menyaksikan pertandingan tersebut dari sisi layar maupun makanan atau minuman yang disajikan. Layarnya yang bagus dan enak kita nonton. Gede kan, kalau gede kan enak kita nonton. Kalau makanannya sih
banyak di sini kan. Habibie Insan yang juga warga ibu kota Provinsi Aceh turut menyampaikan bahwa Piala Dunia sepatutnya menjadi ajang hiburan rakyat sehingga disambut secara positif bukan justru panggung perjudian. Jangan sampai ada praktek-praktek yang merugikan kita, salah satunya adalah misalkan ada yang bermain judi online ya, karena nebak-nebak skor dan sebagainya, ya kita harus jaga itu. Dan juga jangan sampai suasana dalam perayaan World Cup itu, Piala Dunia, itu juga jangan sampai mencederai masyarakat kita dengan nongkrong yang berlebihan, kegiatan-kegiatan yang berlebihan. Kalau memang itu disaksikan, tapi tetap harus menjaga nilai-nilai Aceh dengan kebudayaannya, dengan nilai-nilai agamis. Habibie berharap seluruh kalangan dapat saling menghormati masing-masing tim yang diunggulkan dan menghindari ucapan maupun tindakan yang dapat mengganggu semarak Piala Dunia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, seorang ibu rumah tangga di Kota Losmawe merasa resah dengan keberadaan judi online yang saat ini kian merajalela di media sosial. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Terakhir dia ngaku sama mamanya buat beli chip, main online, main judi kayak kata mamanya. Seorang ibu rumah tangga di Kota Losmawe merasa resah dengan keberadaan judi online yang saat ini kian merajalela di media sosial. Lantaran situs judi online tersebut sangat mudah diakses oleh siapa saja yang memiliki HP Android. Kepada RRI, Agustina menceritakan bahwa ia pernah menerima curhatan teman kerjanya yang mengeluh tentang tingkah laku anak laki-lakinya yang semakin tidak karuan saat meminta uang untuk mengisi pulsa guna bisa bermain judi online. Semula si ibu yang tidak paham atas berbagai istilah pada permainan judi online dengan ringan memberikan uang setiap anak meminta. Sehingga akhirnya si anak menjadi kecanduan sampai harus berbohong demi mendapatkan uang untuk bermain judi online. Bahkan mewajibkan jumlah uang yang diminta dengan angka lebih besar atau ratusan ribu. Terus pas udah dia minta yang ketiga kalinya ditanya sama mamanya, yang kamu beli itu apa? Masa uang udah habis 250.000? Masa handbody nggak ada, roll on nggak ada, sabun nggak ada? Uang itu untuk apa? Mamamu ini bukan penghasilannya bukan besar kali penghasilan, mama cuma pensiunan pegawai negeri katanya gitu. Itu pun uang dikasih sama kakaknya, dikasih sama mungkin ada abangnya gitu ya kan. Terakhir dia ngaku sama mamanya buat beli chip, main online, main judi kayak kata mamanya. Atas kasus tersebut, Agustina yang memiliki anak masih di bawah umur berharap kepada pemerintah yang berwenang untuk menyaring bila perlu memblokir seluruh situs judi online agar tidak dapat diakses sehingga tidak merusak masa depan generasi bangsa Indonesia. Demikian Albara Maulana melaporkan. Ketua Umum Posyandu Nasional meminta seluruh desa di Indonesia untuk segera meregistrasikan posyandu mereka menjadi posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Ketua Umum Posyandu Nasional Tri Suswati Tito Karnavian menegaskan pentingnya seluruh desa di Indonesia untuk segera meregistrasikan posyandu mereka menjadi posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM dalam rangka percepatan transformasi pelayanan sosial dasar di tingkat desa. Pernyataan tersebut disampaikan Tri Suswati saat melakukan kunjungan kerja di Gampung Gedumba, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara bertepatan dengan peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 pada Rabu 29 April 2026. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Gampung Gedumba yang menjadi pionir di Provinsi Aceh dalam rangka menindaklanjuti Permendagri nomor 13 tahun 2024. Dari seluruh Indonesia, lanjutnya sudah menerima hampir seluruh provinsi meregistrasikan posyandunya. Untuk Aceh, baru ada yang mendaftar diri sebagai posyandu 6 SPM yaitu Gampung Gedumba. Sebagai bentuk penghargaan, pihak nasional berencana akan memberikan apresiasi khusus kepada GISI atau Kepala Desa tempat atas komitmen mereka dalam memperkuat kelembagaan posyandu. Dari seluruh Indonesia, kami sudah menerima hampir seluruh provinsi meregistrasi posyandunya. Aceh baru hari ini, ya pertama hari ini ada
ada yang mendaftarkan diri sebagai Posyandu 6 SPM. Diajukan oleh Pak Geci Gampong Gedumba ini. Pembuat skep pertama pengangkatan tim pembina Posyandu. Ini akan kita kasih penghargaan nanti ya Pak Gecinya dan Ibu Gecinya. Tri Suswati menjelaskan bahwa registrasi Posyandu 6 SPM bukan sekedar pemenuhan administrasi, melainkan syarat utama untuk mendapatkan berbagai bantuan pemerintah, termasuk bantuan dari pusat atau bantuan dari Presiden. Ketua Umum juga berharap transformasi menuju Posyandu 6 SPM dapat memperluas peran kader tidak hanya di bidang kesehatan tetapi juga dalam bidang pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Kementerian Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat atau Sosial. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Dari Losmawe kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat melakukan upaya penataan dan kebersihan lingkungan dengan menyisir sejumlah rute dalam kota. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan taman, pemangkasan pohon, serta perawatan jalur hijau. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Aceh Barat terus mengencarkan upaya penataan dan kebersihan lingkungan dengan menyisir sejumlah rute dalam kota Melabuh. Kegiatan tersebut meliputi pembersihan taman, pemangkasan pohon, serta perawatan jalur hijau guna menciptakan suasana kota yang lebih asri dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan, Konservasi dan Lingkungan DLH Kabupaten Aceh Barat Muslim mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan perkotaan. Tim DLH secara rutin melakukan penyisiran di berbagai titik dalam kota Melabuh itu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengharapkan agar masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan turut merawat fasilitas umum yang telah disediakan. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Pendengar, Hari Buruh Internasional, Pemkab Aceh Barat upayakan tingkatkan kesejahteraan pekerja. Berikut laporan Tama Maulizar. Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan berkomitmen mengupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial Andi Kurniawan. Ia menyebut masih terdapat perusahaan di Aceh Barat yang belum menjamin keseluruhan aspek kesejahteraan pekerjanya. Ada beberapa yang kita jumpai, masih ada perusahaan itu yang belum mengcover seluruhnya pekerja. Dan ini menjadi concern Pak Bupati kita, bagaimana cara semua pekerja itu bisa tercover dengan perlindungan, yaitu perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Andi berharap langkah pemerintah daerah dalam mengupayakan kesejahteraan pekerja juga didukung oleh seluruh perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat melalui pemanfaatan dana CSR untuk perlindungan sosial baik pekerja di perusahaan maupun pekerja rentan yang ada di luar perusahaan. Ia menyebut upaya pelibatan pihak penyedia lapangan pekerjaan ini merupakan concern pemerintah saat ini. Andi juga berharap dalam momentum Hari Buruh Internasional ini, seluruh penyedia lapangan pekerjaan di Aceh Barat dapat memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya. Lebih lanjut, Andi menyebut hingga saat ini Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Barat mencatat sebanyak 25.243 pekerja aktif di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Samudra Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan Disduk Capil Aceh Tengah gelar pelayanan keliling di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Untuk data cek warga, kita cek masuk dalam Desil 1. Nah, Desil 1 ini secara kepesertaan BPJS Kesehatan itu masuk dalam tanggungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS Aceh Tengah melaksanakan pelayanan jemput bola ke berbagai wilayah di kabupaten tersebut seperti yang digelar di kantor Camat Kuto Panang Rabu 29 April 2026. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Capil setempat. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Aceh Tengah Denny Wahyudi menjelaskan, program BPJS Keliling bertujuan untuk memastikan peserta atau masyarakat dapat mengakses lebih dekat pelayanan baik pendaftaran, pengaktifan maupun perubahan data. Kami hadir di sini turut berkolaborasi bersama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Aceh Tengah untuk juga turun ke lapangan di kita namanya BPJS Keliling untuk memastikan peserta atau masyarakat bisa mengakses lebih dekat kepada BPJS Kesehatan baik pendaftaran, pengaktifan, perubahan data maupun ada peserta yang sudah rekam hari ini itu bisa langsung kita validasi jika memang belum terdaftar atau belum aktif di kita, bisa kita validasi dengan NIK yang sudah online di Dukcapil. Dalam kesempatan itu, pihaknya juga menjelaskan kepada masyarakat terkait Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Nah, terkait desil ini, di mana Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 mekanisme tentang JKA di mana yang di-cover oleh pemerintah Aceh itu masuk desil 67. Hari ini juga kita informasikan kepada masyarakat mana yang di-cover oleh pemerintah Aceh, mana yang tidak di-cover oleh pemerintah Aceh lagi yang masuk ke dalam desil 8 sampai 10. Nah, hari ini kita informasikan ke masyarakat untuk kita sama-sama kita cek di lapangan kepesertaannya dan juga desilnya. Nah, hari ini kita sudah melakukan pengecekan data kepesertaan yang ditanggung oleh pemerintah Aceh untuk masyarakat Kecamatan Kuto Panang yang sudah kita lakukan tadi. Itu sebagian besar memang posisinya sebagian aktif ditanggung pemerintah Aceh karena masuk dalam desil 6 dan 7. Untuk yang desil 8 sampai 10 itu kita edukasi, kita sampaikan jika ingin mengakses pelayanan menggunakan BPJS Kesehatan maka untuk mendaftar ke segmen peserta mandiri. Nah, untuk yang desil 1 sampai 5 ini tidak perlu khawatir karena sudah masuk dalam tanggungan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Nah, jika ingin merubah desil ini ada di dinas terkait yaitu Dinas Sosial. Jika masyarakat merasa tidak sesuai ingin menyanggah silahkan nanti menghubungi dinas terkait. Dengan adanya strategi jemput bola ini diharapkan tidak ada lagi kendala yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan yang lebih mudah, cepat, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar SMA Negeri 1 Permata Kabupaten Bener Meriah resmikan Agro Kopi School Project atau ASPRO. Capdin setempat beri apresiasi karena dinilai mampu mengelola lahan produktif di lingkungan sekolah. Selengkapnya disampaikan Alvis Harin. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Bener Meriah Subandi menghadiri peresmian Agro Kopi School Project atau ASPRO yang dirangkaikan dengan panen raya kopi di SMA Negeri 1 Permata. Pihak Cabang Dinas Pendidikan memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 1 Permata atas keberhasilan pelaksanaan program yang dinilai mampu mengelola lahan produktif di lingkungan sekolah secara optimal. Program tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi sekolah lain di Kabupaten Bener Meriah. Iya, inilah ASPRO, Agro Kopi School Project yang telah resmi diluncurkan di SMA Negeri 1 Permata. Semoga menjadi berkah ke depannya. Kegiatan kita ini diharap bisa menjadi contoh untuk wilayah-wilayah lain, yaitu untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Kegiatan itu juga diisi dengan penyerahan santunan kepada siswa-siswi yang membutuhkan. Bantuan tersebut berasal dari hasil pengelolaan kebun kopi sekolah sebagai bagian dari program ASPRO. Kegiatan kemudian ditutup dengan panen raya kopi bersama yang melibatkan Kepala Cabang Dinas, jajaran guru, serta seluruh warga SMA Negeri 1 Permata. Alvis Harin, RRI Takengon, melaporkan. Pukul 17, waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon.
Kini kami ajak Anda menuju 0 km Kota Sabang. Pendengar Ikatan Bidan Indonesia (IBI) tahun 2026, IBI Kota Sabang menggelar rangkaian bakti sosial pelayanan imunisasi dan keluarga berencana serentak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional IBI. Berikut laporan Razi Arda. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-75 Ikatan Bidan Indonesia tahun 2026, IBI Kota Sabang menggelar rangkaian bakti sosial pelayanan imunisasi dan keluarga berencana serentak. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional IBI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Ketua IBI Kota Sabang Rosmiati SST kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut difokuskan pada pelayanan imunisasi bagi bayi dan balita serta pelayanan KB khusus bagi pasangan usia subur. Menurutnya, program ini menjadi bentuk nyata kontribusi bidan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Jadi kegiatan ini mengikuti rangkaian kegiatan yaitu pelayanan imunisasi dan pelayanan KB serempak seluruh Indonesia. Tidak terkhusus di Puskesmas Sukajaya saja, tapi itu bisa di 5 puskesmas lain yang ada di Kota Sabang. Sampai tanggal 5 Mei 2026. Ia menambahkan, IBI Kota Sabang turut menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta penyuluh lapangan keluarga berencana guna mendukung kelancaran program. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak ibu yang membutuhkan layanan KB maupun keluarga yang memerlukan imunisasi bagi balita. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sukajaya Yuni Rizka Fitrina, SST MKM, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan bakti sosial tersebut. Ia menilai program ini merupakan inovasi yang sangat baik dalam upaya meningkatkan standar pelayanan minimal kesehatan di Kota Sabang, terutama di tengah berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam pelayanan imunisasi. Melalui bakti sosial ini tentunya salah satunya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya mari imunisasi, bahwa imunisasi itu aman. Nah, jadi kebaikan yang dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Sabang ini tidak hanya membawa kebaikan kepada masyarakat tentunya, namun juga untuk standar pelayanan kita yang ada di Kota Sabang. Yuni menambahkan, pihak Puskesmas selama ini terus melakukan sosialisasi hingga ke desa-desa terkait pentingnya imunisasi. Melalui bakti sosial ini, Puskesmas Sukajaya juga menyediakan fasilitas kesehatan sebagai pusat pelayanan sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan imunisasi dan KB selama rangkaian kegiatan berlangsung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, persiapan tercatat rampung. Sebanyak 91 orang calon jemaah haji Kabupaten Aceh Singkil, Aceh siap diberangkatkan dari daerah ke embarkasi hingga ke Tanah Suci. Berikut laporan Salihin Barus. Seluruh persiapan tercatat rampung. Sebanyak 91 orang calon jemaah haji Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh siap diberangkatkan dari daerah ke embarkasi hingga ke Tanah Suci. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaj Kabupaten Aceh Singkil, Istadi Putra. Dikatakannya, seluruh calon jemaah haji di Kabupaten Aceh Singkil sudah siap untuk diberangkatkan musim haji tahun ini. Sebab terang Istadi, seluruh perlengkapan dan persyaratan untuk keberangkatan jemaah tersebut sudah seluruhnya terpenuhi, mulai dari dokumen paspor, visa haji, dan dokumen hasil pemeriksaan akhir. Seluruh calon jemaah haji dinyatakan bisa untuk diberangkatkan, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, alhamdulillah semua jemaah haji kita berjumlah 91 orang siap untuk diberangkatkan. Informasi lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jamaah haji kita Kabupaten Aceh Singkil sudah melengkapi semua dokumen perjalanannya, dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan. Semua jamaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
Kemudian Tambais tadi, berdasarkan hasil koordinasi sebelumnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam, ke depan seluruh calon jemaah haji ini akan dilepas secara serentak dari daerah ke embarkasi. Sekedar informasi, dari 91 total jemaah calon haji dari Kabupaten Aceh Singkil, ke depan akan diberangkatkan atau diterbangkan dari BTJ Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan. Berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.